Menanggapi lonjaknya harga cabai dan bawang di Kota Atambua, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, disebabkan karena tingginya curah hujan di Kabupaten Belu membuat para petani tidak maksimal memanen. Tingginya harga cabai dan bawang sejak memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Belu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada media mengatakan, curah hujan yang tinggi hingga saat ini menjadi penyebab utama dalam ketersediaan kedua komoditi ini. Menurut Kepala Dinas Perindak, Franciscus Asten mengatakan, para petani mengalami penurunan dalam memanen hasil. Karena sebagian besar tanaman cabai rentan terhadap musim hujan, kelebihan air tanah dapat menyebabkan tanaman mengalami pembusukan. Terkait dengan soal kenaikan harga cabai dengan bawang, kalau cabai ini kadang dia kan rentan di musim hujan, ya musim hujan. Jadi kadang petani menanam dia punya hasil itu panennya tidak maksimal, ya tidak maksimal dalam artian bahwa ada pembusukan karena kelebihan air, kelebihan air. Ya, itu yang mungkin karena ada lonjakan kebutuhan pada saat hari raya, menjelang hari raya. Adapun stok yang suplai dari beberapa daerah, namun permintaan konsumen jelang hari raya yang sangat tinggi tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Saat ini, pemerintah mengupayakan pengawasan dan operasi pasar secara berkala dalam memastikan dan pencegahan penimbunan terhadap komoditi ini. Pemerintah juga memastikan ketersediaan sembako menjelang Idul Fitri dan Paskah selalu dalam keadaan stabil. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kepolisian Resor Belu menggelar operasi kepolisian terpusat atau Ketupat untuk mengamankan Idul Fitri 1446 Hijriah. Operasi ini melibatkan berbagai instansi terkait. Kepolisian Resor Belu menggelar apel operasi kepolisian terpusat atau Ketupat untuk mengamankan arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gelaran ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah, Basarnas, TNI, Perhubungan hingga Pramuka. Apel ini juga menjadi awal simbolis dimulainya operasi dengan penyematan pita kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Dalam pengamanan kali ini, Polres Belu menyiapkan 3 posko dengan 37 personil yang berkolaborasi dengan pihak eksternal. Untuk pos, kita siapkan ada 3 dalam operasi Ketupat tahun 2025 ini, khususnya di wilayah hukum Polres Belu. Nanti ada pos terpadu di bandara, ada pos pelayanan di Pasar Baru, kemudian ada pos pengamanan di Masjid Mujahidin. Untuk pelibatan personil dari Polres Belu sendiri kita melibatkan 37 personil. Kapolres Belu AKBP Beni Miniani Arif yang diwakili Wakapolres Belu Kompol Laurentius mengimbau masyarakat yang akan mudik baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum agar memperhatikan kelengkapan kendaraan serta memastikan kondisi fisik yang prima agar perjalanan tetap aman. Pada intinya kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik benar-benar memperhatikan kesehatan kendaraan, pastikan kendaraan sehat, kemudian fisik pengendara juga harus sehat, kelengkapan surat menyurat, dan harus benar-benar hati-hati, waspada supaya mengurangi, meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas. Melalui pengamanan ini,
Polres Belu bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Pelayanan pengambilan tunjangan Hari Raya atau THR, Kantor Pos Indonesia Cabang Atambua dipadati pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Sesuai tanggal pemberian THR yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemberian THR ini telah dilakukan sejak tanggal 17 Maret 2025. Para pensiunan penerima THR ini mulai berdatangan dari pagi hingga siang hari untuk menerima THR yang dibagikan oleh Kantor Pos Indonesia Cabang Atambua. Dalam penerimaan THR ini, terlihat antusias pensiunan padat hingga memenuhi seluruh halaman dan ruangan Kantor Pos Atambua. Menurut Kepala Kantor Pos Cabang Atambua Eka Prasetyo, sudah membuka 3 loket pembayaran. Namun, tingginya antusias pensiunan di Kabupaten Belu, pembagian THR ini bisa memakan waktu hingga 1 minggu. Memang antusiasme dari pensiunan ini sangat besar terkait THR ini. Jadi, yang biasanya mungkin kita hanya sehari tidak melayani sebanyak ini, ternyata antusiasme yang membludak, akhirnya kami melayani sebanyak ini. Jadi dari mitigasi dari kami sudah membuka di beberapa titik loket, gitu ya, ada di samping kanan dan kiri kantor kami yang sudah kami buka untuk memitigasi, untuk mengurai masa antrian pensiunan ini. Mudah-mudahan THR di tahun 2025 ini untuk para pensiunan bisa tersalurkan dengan baik. Selain di Kantor Pos Cabang Atambua, ada pun beberapa cabang pembantu yang tersebar di Kabupaten Belu, yaitu Weluli, Lasiolat, Atapupu, Halilulik, dan Mota Ain yang dapat melayani para pensiunan yang berada di sekitar kantor cabang pembantu tersebut. Pihak Pos Indonesia dan pemerintah memastikan untuk semua pensiunan dapat mengambil THR-nya dengan baik dan memanfaatkannya secara tepat sesuai kebutuhan mereka. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Dalam jumpa pers yang digelar BPJS Kesehatan Kabupaten Belu pada Rabu 19 Maret 2025, pihak BPJS tetap menjalankan layanan JKN saat libur Lebaran 2025. BPJS Kesehatan menggelar jumpa pers layanan jaminan kesehatan nasional saat liburan Lebaran 2025. Dalam jumpa pers ini, BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan dan administrasi selama libur Lebaran 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan di tengah arus mudik Lebaran. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Dr. Sarwika Meoseke menjelaskan, tentunya pelayanan jaminan kesehatan nasional atau JKN tetap dibuka baik di kantor cabang maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selama libur Lebaran dan juga libur Nyepi nanti yang cukup panjang, tentunya pelayanan JKN tetap akan buka, ya baik itu di kantor cabang maupun di Vaskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi harapannya untuk masyarakat dihimbau agar kepesertaannya tetap aktif, kartunya tetap aktif, sehingga tidak ada kendala dalam hal mengakses layanan. Jadi rutin membayar iuran maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian kalau memang kondisinya gawat darurat, masyarakat boleh langsung mengakses layanan IGD di rumah sakit maupun di FKTP dimanapun berada. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Gigi Maria Ansila Eka Muti menegaskan, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal selama libur Lebaran. Saya juga harus mengatakan bahwa tidak ada pelayanan kesehatan yang berhenti di saat ini.
Nah, yang harus dipastikan adalah masyarakat harus mengakses semua pelayanan secara baik. Apalagi kalau pelayanan JKN, pastikan bahwa kartunya aktif. Kalau toh tidak aktif, pelayanan tetap harus dilaksanakan. Seandainya dalam pelayanan itu tadi sudah disampaikan bahwa apabila dalam pelayanan ada kesulitan, maka hubungilah petugas KIPP di rumah sakit ada. Kalau tidak, bisa langsung ke kami selama liburan dan bisa juga kepada kanit pelayanan pada dinas kesehatan apabila ada kesulitan. Intinya pelayanan kesehatan tidak boleh dipengaruhi oleh libur. Orang sakit ini kan tidak mengenal libur atau tidak. BPJS Kesehatan juga menerapkan prinsip portabilitas yang memungkinkan peserta dapat mendapatkan layanan kesehatan di luar wilayah vaskes tempat mereka terdaftar. Dengan demikian, peserta JKN yang sedang mudik dapat berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang semakin meningkat di Kabupaten Belu kini menjadi sorotan masyarakat. Informasinya usai jeda.